Semangat pagi teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Dian Akbar di Saham Mantul. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba men-share pengalaman saya di bulan terakhir itu memegang salah satu saham otomotif yang saya pegang kurang dari 1 bulan kenaikannya sudah sampai 75%. Nah, bagaimana ceritanya? Ini saya juga banyak pertanyaan dari teman-teman bahkan di eh, grup ataupun di Telegram. Jadi kenapa bisa menemukan saham-saham, menemukan saham IMAS ini? Jadi saya cuan di saham IMAS itu 75% belum belum genap 1 bulan. Nah, memang ini saham ini saya masih pegang. Ini saya share juga di channel Telegram. Jadi channel Telegram ini sering saya bahas, sering saya share juga saham-saham yang potensial dan akumulasi bagus. Nah, ini di saham IMAS saya cuan 72,9%. Nah, di sini ini saya hold kurang dari 1 bulan, tapi kenaikannya cukup drastis. Kalau melihat dari chartnya ini, kenaikan chartnya jadi di titik inilah saya beli, di titik inilah saya beli, dan alhamdulillah kurang dari 1 bulan ini kenaikannya sudah sampai 72%. Dan sampai video ini dibuat, saya masih hold saham ini. Dan untuk sell-nya seperti biasa saya menggunakan indikator super trend untuk sell-nya. Jadi mungkin akan naik atau turun kita tidak tahu, tapi sampai video ini dibuat alhamdulillah saya masih pegang saham IMAS ini. Nah, bagaimana sih ceritanya kenapa saya bisa menemukan saham IMAS dan kenapa saya bisa berani hold lama gitu. Jadi awalnya awalnya saya setiap hari itu, setiap pagi biasanya setelah sholat subuh atau pagi-pagi saya itu suka screening gitu, suka screening saham-saham yang akumulasi tapi harganya belum kemana-mana gitu. Nah, biasanya saya kan sudah menjelaskan juga saya menggunakan tool Neo BDM. Jadi di saat awal Maret itu saya menemukan IMAS ini diakumulasi konsisten. Ini pergerakannya dari asing, ini dia diakumulasi dari akhir Februari. Jadi kalau kita tarik dari awal Maret itu akhir Februari, itu ada 3 broker itu yang konsisten buy, tapi harganya nggak kemana-mana. Nah, ini menarik buat saya. Jadi harganya sideways, tapi akumulasinya besar. Nah, dibandingkan ini kan ini 5.000 RS beli 4.000, sorry, maaf, 58.000 lot RS beli, RB 48.000 lot juga beli, dan AK 13.000 lot. Sedangkan yang jualnya ini jauh beda gitu. Nah, kalau misalnya pengen lebih detail lagi pergerakannya RS sama RB ini kita lihat di inventory chart. Nah, di sini. Di sini kita lihat di inventory chart ini ketika harganya sideways 3,6, tapi ada broker-broker yang konsisten buy di sini. Nah, ini kita lihat di akhir Februari itu tanggal 22, itu ternyata RB sama RS itu sudah beli. Bahkan ada volume tinggi di sini, ini dia udah beli. Jadi kalau misalkan kita tarik dari tanggal 21 Februari, tanggal 21 Februari ini kita coba cek 21 Februari. Ternyata mereka beli dari tanggal 21 Februari. Nah, ini akumulasi mereka. Walaupun memang ada SQ sama YP yang jualan, tapi dia konsisten buy. Kita lihat dari jumlah buy-nya sama sell-nya, dua broker ini bisa tutupin sama satu broker ini, dan satu broker ini bisa ngambil dari bawah. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa akumulasinya menarik dan harganya nggak kemana-mana. Nanti mereka saling mengumpulkan, terus konsisten mengumpulkan. Dan kalau nggak salah ketika tanggal 31 eh, Maret ini, kalau nggak salah ada news bahwa Indomobil mengakuisisi Mercedes-Benz untuk penjualan di Indonesia. Kita coba cek ya di beritanya. Kita coba cek di beritanya untuk IMAS ini. Oh, kalau nggak salah sejak muncul news itu harga IMAS cukup melonjak naik. Kita lihat cek di
News. Di news tanggal 1 April. Nah ini. Indomobil ambil alih Mercedes-Benz di Indonesia. Ini beritanya muncul tanggal 3 April. Dan bahkan sebelum muncul berita, nah ini. Nah ini tanggal 3 April. Kita lihat di tanggal 3 April. Di tanggal 3 April ini di tanggal 3 April harganya langsung melonjak. Bahkan sebelum 3 April tanggal 31 April harganya udah melonjak. Jadi sebelum news muncul, ternyata di belakangnya itu ada akumulasi. Setelah news muncul, harganya langsung dikerek. Karena ada partisipasi market di situ, di mana ada news yang positif bahwa Indomobil bakal tangani bisnis dan produksi dan distribusi Mercedes-Benz ini tanggal 3 April. Kalau nggak salah tanggal 31 saya lupa itu ada news juga kalau nggak salah. Benar. Nah ini asal Eropa juga. Ini bau-bau newsnya sudah muncul di awal. Nah ini akuisisi tanggal 31. Betul kan? Tanggal 31 saham Imas ngebut. Nah, Indomobil resmi akuisisi. Nah ini ketika tanggal 31 ini jam berapa? Jam 15 bahkan di jam 2 muncul news ini harga saham Imasnya langsung meroket. Tapi sebelum muncul news kita bisa ngedetek dari akumulasinya. Dari mana? Dari sini. Nah, di sini muncul volume-volume dulu. Jadi sebelum news muncul ada volume-volume kecil di mana volume ini di luar dari kebiasaannya Imas. Jadi si Imas ini volumenya biasanya kecil, tiba-tiba ada meledak volume juga di sini. Dan ketika volumenya meledak, dibarengin dengan akumulasi dan konsisten baik. Seperti ini. Nah, ini patut dicurigai, patut diperhatikan. Mungkin teman-teman kalau melihat video sebelumnya, saya pernah bahas di CAK juga sama, kasusnya sama seperti ini. Tapi di CAK ini setelah naik baru muncul news. Nah, kalau ini muncul news dulu baru harganya dikerek. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini sebelum news muncul, ini sudah ada akumulasi. Kita lihat dari sini juga kita bisa melihat sebelum news muncul ada beberapa pihak menggunakan dua broker ini yang sudah beli saham Bimas, yaitu broker RB dan broker RS. Kemungkinan pihak yang menggunakan broker ini sudah tahu newsnya sebelum muncul. Jadi mungkin mereka sudah tahu dan mereka cicil beli. Nah, kita karena menggunakan analisa bandarmologi, kenapa nggak ikutan? Kenapa nggak ikut beli seperti itu? Nah, saya pun alhamdulillah mendapatkan apa kesempatan untuk beli di bawah sini, beli di sini. Jadi saya lihat di sini di saham Imas ini akumulasi bagus tapi harga kemana-mana, tapi sini ada resisten yaitu di 1100 dan saya bikin auto buy. Jadi waktu pas Imas ini kerek, kebetulan saya nggak bisa monitor market, kebetulan saya ada kerjaan, di kerjaan itu saya juga sibuk nggak bisa melihat, tapi pas ketika melihat porto kok ternyata masuk Imas dan ternyata memang auto buy saya jalan gitu. Alhamdulillah auto buy saya jalan, disinilah saya bisa memanfaatkan momentum untuk entry dan alhamdulillah setelah entry harganya langsung dikerek naik sampai ke saat video ini diturunkan sampai ke 1950. Dan belum genap 1 bulan, saya beli di tanggal 31 Maret sampai di tanggal sekarang video ini dibikin 18 April penutupan market, tapi ini saya lagi market tutup. Itu sudah kenaikan 72%. Alhamdulillah banget. Jadi itulah pentingnya, itulah keuntungannya kita analisa bandarmologi, eh, kita bisa ikut orang-orang yang akumulasi dan kita bisa ikut titip sendal atau ikut berpartisipasi juga untuk mengangkat harga. Jadi memang analisa bandarmologi digabungkan dengan analisa teknikal ini cukup baik jika digunakan diaplikasikan di saham-saham yang uptrend seperti ini. Itu aja mungkin video kali ini. Semoga ilmu atau pengalaman saya di saham Imas ini berguna dan bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan share video ini jika berguna dan silahkan like
atau subscribe video channel saya di Saham Mantul untuk mendapatkan info-info terbaru atau pengalaman saya di dunia pasar modal. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.